Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan SCM 500 ke unit 8. Unit 8 adalah bagian terakhir dari SCM 500. Kita akan membuat reporting and analysis functions. Ya, baik, kita akan ke exercises 25. Silahkan Anda buka exercises 25-nya. Oke, sudah sampai sini di exercises 25 kita akan lihat list display. Sebenarnya ini sudah Anda lakukan ketika Anda di awal-awal. Jadi selalu setiap kali kita transaksi Anda harus melakukan pengecekan terhadap apa transaksi Anda. Baik, kita ke di situ ME2L gitu ya. ME2L. ME2L itu adalah melakukan list display untuk berbasis vendor. Jadi Anda lihat kalau vendor Anda hilangkan atau Anda mau mengisi vendor Anda saja gitu ya, ini bisa. Kemudian purchasing organization-nya yang kita pakai selalu purchasing organization 1000, kemudian scope of list-nya kita pakai yang bukan yang base tapi pakai yang base ELV. Oke, setelah itu selection parameternya kita gunakan di buku ini adalah pakai BE 101. Ya, kemudian purchasing group-nya kita hilangkan untuk melihat semua, plan-nya adalah 1000. Nanti setiap pakai software itu sebenarnya ketika kita melihat database itu tergantung data apa yang kita lihat. Kemudian dokumen date di sini diminta adalah hari ini sampai dokumen date-nya adalah sekarang tapi sampai 2 tahun yang lalu. Jadi sekarang tanggal berapa, 2 tahun yang lalu sampai dengan tanggal hari ini. Kalau Anda kebanyakan gitu ya, nanti banyak sekali data yang harus Anda buka gitu ya. Menurut saya nggak usah begitu saja, tapi pakai dokumen date-nya mulai misalkan mulai bulan lalu gitu ya. Jadi jangan terlalu panjang. Misalkan mulai bulan lalu Mei tanggal 1. Nah, ini sebenarnya hanya custom karena ini adalah tampilan. Sampai kapan? Sampai misalkan tanggal sekarang Anda transaksi. Gitu ya. Kemudian Anda execute. Nah, ini akan membuka database yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda pingin hanya punya Anda saja, maka vendornya masukkan, nah ini semua data ada di sini ya, mulai dari yang fundamental dan seterusnya. Karena kita mensortir datanya berbasis plan sama purchasing organization. Ya, ini yang teman-teman adik-adik Anda yang ada di fundamental bisa masuk ke data ini. Jadi kalau Anda mau, jadi Anda silahkan dieksplor khusus vendor Anda. Misalkan vendor Anda, misalkan T-K 500, mulai dari A, kelas Anda, gitu ya, kelas Anda, terus nomor Anda, sampai dengan misalkan T-K 500, sampai E misalkan, kemudian kelas Anda, kemudian nomor Anda. Jadi ini hanya khusus misalkan dari SCM 500 saja. Ya, ini sehingga tidak terlalu banyak. Nah, ini khusus yang Anda kerjakan di T-K 500 dari bulan lalu. Misalkan seperti itu ya. Jadi ini khusus yang punya Anda. Baik, setelah itu kita slash N, kita di nomor 2. Nomor 2 adalah list material dokumen. Kalau tadi apa tadi? Berikutnya adalah ME2L, maka sekarang lihat berdasarkan material adalah MB51.
ini melihat list of material document. Nah, sama dengan ini gitu ya, kalau material Anda kosongkan, maka Anda hanya akan melihat semuanya. Tapi kalau Anda misalkan Anda isi gitu ya, T-min M500 misalkan mulai dari A kelas Anda gitu ya, kemudian nomor Anda. Misalkan seperti itu ya. Kemudian sampai berapa gitu ya, sampai misalkan Anda mau banyak nih, multiple selection silahkan. Nah, T-A ini gitu ya. Kemudian yang ini B, yang ini C, yang ini D, misalkan. Gitu ya. Kemudian copy. Nah, jangan lupa karena material Anda yang mau dibuka banyak ya, vendornya jangan dibuka, jangan di restriction, ya, jangan ditutup. Oke, Anda execute. Nah, ini masing-masing dari material. Saya yakin bahwa punya Anda jauh lebih banyak karena ini saya mulai dari exercises yang di belakang. Gitu ya. Jadi ini punya Anda mulai dari unit 2 sampai dengan seterusnya. Baik, unit exercises 25 selesai, kita akan mencoba, ini adalah reporting gitu ya. Kita akan ke exercises 26 ke analisis data. Saya slash N dulu. Nah, pada dasarnya gitu ya, reporting and analysis data itu tergantung dari, jadi setiap software yang baik dia harus bisa menyajikan informasi yang cepat untuk pengambilan keputusan yang cepat. Jadi tergantung, jadi nanti setiap kali Anda belajar software, Anda perhatikan bentuk analisis dan reportnya bagaimana. Apakah memenuhi keinginan dari para pengambil keputusan. Ya, jadi contoh di exercises 26, di exercises 26 itu adalah menganalisis berdasarkan purchasing group. Gitu ya. Kita ke MCE1. Enter. Ya. Kemudian purchasing organization-nya 1000, Anda terlihat di buku Anda, di modul Anda kan dari purchasing group T01 sampai T18, yaitu hanya 18 user yang dipakai. Misalkan kita akan sortir semua dari T00 sampai T30 misalkan, supaya bisa lihat semua. Periode analisisnya misalkan mulai bulan 5 sampai bulan 6 gitu ya. Anda tergantung mau mulai bulan 1, bulan 2 terserah. Ya. Kemudian di-execute. Ya. Nah, di sini ini adalah data yang semua terbuka mulai dari bulan kemarin. Gitu ya, mulai dari nomor 00 sampai nomor 17 sampai nomor 30 di semua kelas, gitu ya. Karena kan kita tidak membedakan kelasnya itu purchasing organization berdasarkan kelas. Kemudian Anda mau menganalisis seperti apa gitu ya. Jadi Anda bisa lihat aja gini ya, misalkan kita ke setting misalkan ini ya. Jadi more setting, Anda mau ke karakteristik displaynya key and description ya, key and description. Anda buka di sini. Ya. Nah, ini dilihat oh yang mau dilihat mana? Oh, purchasing group dan lain sebagainya. Anda bisa tergantung yang mau dilihat itu berdasarkan invoice PO value, invoice amount gitu ya dan lain sebagainya. Gitu ya. Mau ditambahi juga bisa gitu ya, mau ditambahi juga bisa menjadi delivery atau apapun gitu ya. Anda bisa explore di sini edit ya. Mau ditambahi apa? Mau ditambahi misalkan
delivery misalkan ya, atau mau ditambahi figur, itu juga bisa. Kalau saya ditambahi dengan perbedaan juga bisa, ya. Anda monggo silahkan mau nambahi apa. Misalkan dengan classification, ya, classification. Nah, ini invoice amount-nya tetap, ya. Nah, kita juga menggunakan nomor 4 itu adalah drill down, ya. Kalau di buku, kalau kita di lab itu langsung kita ke extras, switch drill down. Nah, kalau di sini kita langsung ada menunya di sini, display drill down. Nah, mau di drill down by apa? Misalkan PO value gitu ya. Mau di apa ya? Misalkan switch drill down. Nah, ini kan berdasarkan purchasing organization. Kalau saya mau berdasarkan vendor ya, switch drill down dulu, jadi dirubah dulu tampilannya gitu ya, kita ke continue. Saya maunya berdasarkan vendor. Kita ke continue. Ini tadi kan berdasarkan purchasing group. Nah, ini sekarang berdasarkan vendor. Ya, jadi tampilannya bisa begitu. Ya. Kemudian kita juga misalkan bisa juga menganalisis by, kalau nomor 5 itu sudah by vendor, itu adalah berdasarkan 5 tertinggi misalkan. Ya, penjualan paling tinggi itu punyanya siapa gitu ya. Jadi kalau kita ke more, kita ke top end. Top end-nya nanti mau berdasarkan siapa? Mau berdasarkan amount apa berdasarkan PO? Misalkan berdasarkan PO ya. Saya berdasarkan PO. More, top end. Mau top berapa? Top 10, top 5? Kalau di buku Anda kan top 5 gitu ya. Kemudian kita continue. Nah, ini hanya berdasarkan top 5. Kemudian misalkan saya mau balik lagi di awal gitu ya ke basic basic ini ya, basic tampilan gitu ya. Basic tampilan kita ke basic list, view basic list. Balik lagi. Nah, balik lagi ke sini. Kita mau perform berdasarkan ABC analysis, activity based costing misalkan di PO ya. Analysis based costing. Jadi kita ke more. Nah, ini edit ABC analysis. Ya, berdasarkan total PO, number. Nah, ini terserah. Kalau saya mungkin yang banyak ininya adalah number PO value. Ya, PO value. Monggo silahkan saja. Continue. Nah, mau apa segmennya? Oh, segmen A dibebankan segmen A misalkan 30%. Kemudian segmen B 70% misalkan. Ini contoh saja ya. Monggo di sini dibuat. Oke. Tidak perlu pakai persen, 30 atau 70. Jangan pakai kode. Oh, parameter A harus lebih tinggi daripada B. Oke, kebalik. Nah, ini ya sudah berdasarkan ABC analysis. Ya. Kemudian juga bisa kita analisis by storage location di task 2 itu. Jadi kita ke more, ke edit, basic data lagi gitu ya. Ya, kita bisa misalkan ke berdasarkan standar analisis. Kita coba lihat di basic list, extras gitu ya.
kita mau berdasarkan sistem standar analisisnya. Misalkan kita balik lagi ke belakang. No, karena kita nggak usah kita simpan ya. Di karakteristiknya kita execute, balik lagi ke depan. Nah, kita mau menganalisis apa? Berdasarkan grafik, itu juga bisa. Continue. Semua ya kita buat grafiknya. Ya, masih belum support ini grafiknya. Ya. Kemudian kalau kita more berdasarkan logistik controlling gitu ya, logistik controlling. Nah, ini kita ke purchasing group analysis gitu ya. Mau kemana? Misalkan ABC tadi sudah, kemudian diedit, classification, comparison juga, selection gitu juga bisa ya. Jadi mau menganalisis misalkan membandingkan antara plan and actual. Mudah-mudahan bisa ininya. Versinya kita pilih saja yang 0001 misalkan. Ya, kita continue. Nah, ini membandingkan antara plan and actual comparisons. Jadi ini adalah tampilan. Gitu ya. Baik, demikian analisis yang bisa kita buat, kita manfaatkan dari seluruh rangkaian dari SCM 500. Jadi analisis berdasarkan menu purchasing. Baik, demikian seluruh rangkaian acara untuk pembelajaran SCM 500. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat mengeksplorasi SCM 500, selamat belajar, dan sampai ketemu di modul-modul selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.